부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. Halo guys, balik lagi dengan On Clips channel kesayangannya Ibu Tini. Kali ini anaknya akan membahas film berjudul Parasite yang diproduksi pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang keluarga miskin yang mencoba untuk Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, anaknya Ibu Tini mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi dengan full spoiler. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. So, tanpa berlama-lama lagi, kuy langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang keluarga miskin yang tinggal di daerah kumuh. Dengan posisi rumah yang berada di bawah basement, yang sulit dalam mendapatkan sinyal hingga dipenuhi serangga. Di saat mereka sedang berkumpul, mereka dikunjungi oleh seorang pria yang bernama Min, yaitu teman dari Kiwo, dan memberikannya koleksi batu dari sang kakek yang dipercaya bisa memberikan kekayaan kepada keluarga pemiliknya. Saat itu Min menawarkan pekerjaan kepada Kiwo sebagai guru les bahasa Inggris di keluarga yang kaya raya, karena Min akan melanjutkan studinya di luar negeri. 부잣집과야 돈도 많이 줘. 왜? Keesokan harinya, Kiwo mendatangi rumah yang dimana dia akan bekerja. Dan benar saja, Kiwo dibuat takjub dengan isi rumah tersebut. Kiwo yang mengubah sertifikasi pendidikannya dan mengubah namanya menjadi Kevin agar keluarga kaya itu mempercayainya. 풀타임으로 안 보고 싶어서 수업 어떻게 하시는지. Di hari pertama, Kiwo pun langsung mengajar Dahye, anak gadis dari keluarga kaya itu. 기세야. 기세. Ketika hendak pulang, sang nyonya menunjukkan kepada Kiwo hasil lukisan yang mengagumkan oleh Dasong anak bungsunya itu, yang mempunyai sifat sulit untuk dikendalikan. Hingga akhirnya, Kiwo merekomendasikan guru seni untuk Dasong yang bernama Jessica, teman semasa kuliahnya, yang sebenarnya itu adalah Kijung, adik dari Kiwo, dan membuat nyonya itu menyetujuinya. 나 보시겠어요? 근데 이 친구 약속 잡기 되게 어렵다던데. Pada keesokan harinya, Kiwo pun membawa Kijung sang adik yang menyamar sebagai Jessica, yang akan berperan sebagai guru seni untuk Dasong. 다혜야. Pada saat Kiwo mengajar Dahye, Dahye menunjukkan perilaku yang tak biasa, yang ternyata Dahye menyukai Kiwo, guru lesnya itu. Di tempat lain, di saat Kijung sedang mengajar Dasong, nyonya itu pun dibuat terkagum dengan kemampuan mengajar Kijung atau Jessica, yang membuat Dasong anaknya itu menjadi anak yang sangat patuh. 자유 좀 부탁드립니다. 수업 끝나신 건가? 네, 방금요. Ketika Kijung hendak pulang, nyonya itu menyuruh supirnya untuk mengantarkannya. Ketika di dalam perjalanan pulang, Kijung melepaskan celana dalamnya dan disimpan di dalam mobil. Itu bagian dari rencananya agar sang supir terkena masalah. Dan benar saja, ketika Tuan sedang berada di dalam mobil, dia menemukan celana dalam itu, dan akhirnya membuat sang supir pun dipecat. 그냥 당신이 점잖고 무난한 핑계거리 하나 만들어서 조용히 내보낼 수 있지. Lalu Kijung pun melanjutkan aksinya dengan merekomendasikan sang ayah, yaitu Kitek, yang menyamar sebagai pamannya. Dan nyonya itu pun kembali menyetujuinya. 상당히 관심이 가는데 만나뵐 수 있을까 혹시? Di hari pertama sang ayah kerja, dia membuat tuan itu terkesan dengan cara gaya menyetirnya. 역시 코너링이 훌륭하시네. Pada hari selanjutnya,
Kiwo dan Kijung mulai merencanakan cara agar pelayan senior di rumah itu dipecat. Dan akhirnya mereka pun menemukan caranya, yaitu dengan buah persik. Karena pelayan itu alergi dengan buah itu. Lalu mereka pun memulai aksinya. Dan akhirnya pelayan senior itu pun dipecat. Kali ini sang ayah melakukan eksekusinya dengan merekomendasikan jasa pelayanan asisten rumah tangga kepada sang tuan. Dan akhirnya Chun Sok, yaitu sang ibu, berhasil masuk ke rumah itu sebagai pelayan. 수업 중에 절대 들어오지 마요. 네. Pada malam harinya, keluarga miskin itu pun merayakan keberhasilan mereka yang seluruh anggota keluarganya berhasil bekerja di rumah orang kaya itu. Kian berganti. Keluarga kaya raya itu yang sedang berkemas, mereka hendak pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun putra bungsunya itu. Ketika rumah itu ditinggal sang pemilik, keluarga miskin itu pun mulai menguasai dan menikmati fasilitas yang ada di dalam rumah. Pada malam harinya, mereka yang sedang minum minuman keras, Kiwo pun berencana untuk mengencani Dahye dan menikahinya agar bisa memiliki rumah itu. 우리 아들. 그럼 이 집이 이게 뭐야? 누구야 이 시간에? Namun ketika mereka berada di tengah perbincangan, mereka dikagetkan dengan datangnya seorang tamu yang ternyata mantan pelayan di rumah itu. Mantan pelayan itu meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dengan alasan untuk mengambil barangnya yang tertinggal di ruang basement. Dan mereka pun akhirnya mengizinkannya. Namun siapa sangka, ternyata mantan pelayan itu menyembunyikan suaminya selama ini di ruang bawah tanah yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Kemudian mantan pelayan itu memohon kepada Chung Sok agar tidak melaporkannya kepada pemilik rumah. 없고 돈도 없고 빚만 있어요. Ketika pelayan itu sedang memohon, dia dikagetkan dengan adanya Jessica, Kevin, dan Pak Kim yang ada di sana, yang akhirnya membuat mantan pelayan itu tahu dan mengancam akan melaporkan balik mereka. 저 양반들 꼼짝을 못하잖아. Dan akhirnya mereka pun bertengkar. Namun di tengah pertengkaran, mereka dikagetkan dengan adanya telepon, yang ternyata itu adalah telepon dari Nyonya, si pemilik rumah yang akan kembali pulang. Mereka pun akhirnya bergegas untuk membereskan kekacauan yang terjadi. Mantan pelayan yang kalah jumlah akhirnya kembali dikurung di ruang bawah tanah itu. Ketika pemilik rumah itu sudah sampai di rumahnya, mantan pelayan itu berlari ke atas mencoba meminta tolong. Namun saat hendak sampai di atas, mantan pelayan itu ditendang oleh Chung Sok yang membuat dia terjatuh. Dan akhirnya mantan pelayan itu tewas. Di saat pemilik rumah sudah tertidur, Kiwo, Kijung, dan sang ayah bergegas untuk keluar dari rumah itu dan berlari menuju ke rumahnya dalam keadaan hujan yang cukup deras. Ketika mereka sampai di rumah, mereka dikejutkan dengan kondisi rumahnya yang hampir sepenuhnya tenggelam. Lalu mereka pun mencoba menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Dan akhirnya membuat Kiwo, Kijung, dan sang ayah pun tidur di tempat pengungsian. Pada keesokan harinya, Nyonya itu akan mengadakan pesta ulang tahun Dosang di rumahnya dengan mengundang rekan-rekannya termasuk Kiwo dan Kijung.
Ketika pesta sedang berlangsung, Kiwo yang merasa cemas dengan adanya mantan pelayan itu, dia berencana untuk membunuhnya dengan membawa batu besar pemberian temannya Min. Namun ketika dia sampai di ruang bawah tanah, dia dikejutkan oleh suami mantan pelayan itu yang mencekikan tali kepadanya. Kiwo yang mencoba kabur pun akhirnya kemudian suami pelayan itu pun berjalan menuju tempat berlangsungnya pesta dengan membawa sebuah pisau. Lalu ketika sampai di taman, dia langsung menusuk Jung dan berteriak secara histeris mencari Chun Sok yang membunuh istrinya itu. Pesta itu pun berubah menjadi kekacauan. Chun Sok pun akhirnya berhasil membunuh suami pelayan itu. Tuan pemilik rumah yang melihat semua kejadian itu tidak membantu keluarga miskin, para pegawainya. Dia sibuk mencari kunci mobil untuk pergi menyelamatkan keluarganya. Melihat tuannya akan pergi, Kitek atau sang ayah mengejar lalu menusuk tuannya, lalu pergi meninggalkan rumah itu. Hari-hari berganti. Kiwo yang selamat dari kejadian itu berada di rumah sakit. Polisi pun hendak menginterogasinya atas kejadian yang ada di rumah itu. Lalu di dalam persidangan, Kiwo dan sang ibu dibebaskan dengan masa percobaan. Kijung sang adik tidak terselamatkan. Dan sang ayah menghilang setelah kejadian penusukan itu. Kiwo yang kembali melanjutkan hidupnya, bekerja sambil mencari keberadaan ayahnya. Namun siapa sangka, ketika Kiwo melihat rumah orang kaya itu dari kejauhan, dia melihat lampu yang berkedip-kedip, yang ternyata itu adalah pesan dari sang ayah, yang selama ini dia bersembunyi di ruang bawah tanah rumah orang kaya itu. Yang akhirnya membuat Kiwo pun bertekad untuk mendapatkan banyak uang agar bisa membeli rumah itu dan sang ayah pun bisa keluar bebas dari ruang bawah 이사 들어간 tanah. 날에는 저는 엄마랑 정원에 있을게요. Mungkin segitu aja On Clips merangkum film kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.